Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Ufaira dari kelas PBSID dengan NIM 240501501060. Nah, di video ini saya akan membagikan reaksi kritis saya terhadap sebuah film dokumenter pendek yang sangat menyentuh yang berjudul Nafas Harapan yang diproduksi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Video ini bisa kalian tonton di YouTube dan juga saya sudah mencantumkan linknya di deskripsi. Film dokumenter ini mengangkat kisah nyata para pasien tuberkulosis atau TBC yang harus berjuang bukan hanya untuk melawan penyakit mereka, tetapi juga menghadapi stigma sosial di masyarakat. Dalam dokumenter ini, kita bisa melihat betapa beratnya pejuang pasien TBC dalam menjalani pengobatan jangka panjang sambil menghadapi pandangan negatif dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Banyak dari mereka yang merasa dikucilkan, dijauhi, bahkan dianggap sebagai ancaman. Padahal melalui video ini dijelaskan bahwa TBC bisa disembuhkan dengan cara pengobatan yang tepat. Selain itu, beberapa tenaga kesehatan juga menjelaskan atau berbagai informasi penting tentang deteksi dini dan pengobatan TBC. Adapun pesan utama dari video ini adalah bahwa pasien TBC itu seharusnya diberi dukungan sosial, bukannya justru dijauhi. Menurut saya pribadi, film dokumenter ini sangat membuka mata dan menyentuh hati saya karena banyak di masyarakat kita masih yang belum paham tentang TBC dan malah menilai pasiennya dengan stigma buruk. Misalnya dikira penyakit menular, dikira penyakit kutukan, atau bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Padahal penyakit TBC bisa disembuhkan tanpa perlu membuat penderitanya merasa dikucilkan. Bagian yang paling menyentuh buat saya itu adalah ketika salah satu penderita TBC bilang bahwa penyakit yang dia derita itu bukan kutukan, tetapi bisa disembuhkan. Nah, kita lihat cuplikannya. Semenjak saya diketahui TB, ada yang langsung buru-buru mukanya pakai kerudung. Ada juga yang beberapa yang bahkan pas saya lewat dia kayak minggir gitu, sampai badannya tuh kayak hampir nempel tembok. Wah, saya udah mulai merasa kayak wah kacau nih, kayaknya stigma saya tuh negatif banget. Sempat setelah beberapa kejadian itu saya nggak mau keluar, saya mau di rumah aja. Cuman kalau dipikir-pikir, kalau saya di rumah aja saya nggak bakal proses penyembuhan saya bakal lama dong. Karena kan salah satu yang membuat proses penyembuhan TB bisa berjalan dengan sesuai itu karena olahraga dan harus rajin cari sinar matahari. Saya sangat setuju dengan pesan video ini bahwa dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar sangat penting untuk proses penyembuhan. Karena kadang rasa takut dan malu karena stigma itulah yang justru membuat para pasien enggan berobat atau menutupi penyakitnya. Menurut saya ini sangat penting untuk disampaikan agar masyarakat lebih sadar dan tidak lagi menjauhi mereka. Yuk kita lihat bagaimana para tenaga kesehatan mendukung pasien TBC. Gelagat ya yang mendiskriminasi, maka nanti masyarakat juga akan merasa juga. Dan jangan memberikan stigma atau diskriminasi terhadap pasien TB. Take action, no discrimination. Take action, no discrimination. Edukasi tentang TBC harus diperluas karena stigma seringkali muncul dari ketidaktahuan. Dan melalui film dokumenter seperti ini, kita bisa mulai belajar untuk lebih empati dan peduli terhadap sesama kita. Kalau dilihat dari penyampaian pesan, menurut saya film dokumenter Nafas Harapan ini sangat kuat dan menyentuh.
Tanpa harus dramatis, film ini berhasil menunjukkan kenyataan pahit yang dialami para pasien dan bagaimana mereka tetap berjuang. Visualisasinya sederhana tapi real, dan narasi yang digunakan pun mudah dipahami. Saya suka bagaimana film ini menekankan peran lingkungan sosial, bahwa orang-orang sekitar punya pengaruh besar dalam proses pemulihan. Video ini juga memberikan informasi penting tentang bagaimana kita bisa mendeteksi dan mengobati TBC sejak dini. Mari kita simak cuplikannya. Faktor lingkungan. Jadi kondisi padat penduduk yang rumahnya berdekatan, orang berdesak-desakan, ini bisa kemungkinan kalau ada saja 1-2 orang yang sakit TB, itu akan sangat mudah sekali orang sekitarnya akan tertular. Makanya orang yang di lokasi padat, ya, apalagi rumah tersebut tidak ada jendela, tidak ada sinar matahari yang masuk. Nah, ini satu hal ya, saya ingin menyampaikan bahwa kuman TB itu sebetulnya bisa mati oleh sinar matahari. Mungkin yang bisa ditambahkan adalah penjelasan praktis, misalnya bagaimana cara mencegah penularan TBC, apa saja gejalanya, dan langkah-langkah awal kalau kita atau orang terdekat kita mengalami tanda-tanda TBC. Tapi secara keseluruhan, dokumenter ini sangat mengubah perspektif dan menyampaikan pesan bahwa pasien TBC itu butuh pengobatan dan dukungan, bukan penghakiman. Jadi itu dia reaksi kritis saya terhadap video dokumenter Nafas Harapan. Semoga video ini bisa membuat kita semua lebih peduli dan paham soal pentingnya dukungan sosial terhadap penderita atau pasien TBC. Yuk, sebarkan informasi yang benar dan bantu hilangkan stigma. Terima kasih telah menonton vlog ini. Saya Rifda Faira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.